pagi, selamat siang, dan selamat malam. aku Merah. Dan aku Jingga. Kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Menyemarakan Hari Museum dan juga Pekan Museum. Kali ini spesial dari Merah Jingga Podcast. Kita lagi ada di museum Candi Prambanan. Kita live podcast ya ini ya. Kita jalan-jalan sambil kasih tahu ada apa aja sih di Museum Prambanan, dan informasi juga ini tuh sebenarnya museumnya gratis ya. Bener-bener. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada yang lagi main ke Candi Prambanan, Candi Prambanan itu kompleksnya luas banget ya. Benar Bukan banget. cuma candi kok gitu. Ada museum dan segala macam. Nah kali ini kita mau ngajakin teman-teman untuk ke museumnya. Dan pas pertama kali tadi aku masuk ya kayak, wow, ini luas banget loh. Luas dan kesannya tuh Jawa banget gak sih? Bener. Apalagi bangunannya joglo gitu kan. Dan masuk nanti langsung ada kayak arah panduan untuk lewat mana dulu nih. Langsung lewat jalan setapak itu. Dan kamu nih langsung bisa ngelihat apa nih namanya, stupa. Iya bener. Ya, apa nih? Patung. Kasarannya patung lah ya kalau Ya, misalnya patung. buat orang awam kayak kita nggak ngerti gitu kan. Bayangin aja nih adalah patung-patung yang sering kalian jumpai di candi. Itu langsung ada dan cukup banyak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kehitung deh. Ini 5. baru satu kompleks aja gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat patung-patungnya ini tuh kayak beragam rupa gitu nggak sih? Benar ada banget. yang lagi duduk, terus ada. Nah ini nih yang menarik. Ini nggak semuanya utuh. Jadi kayak ada yang kepalanya nggak tahu entah kemana. Ada yang kakinya juga nggak ada. Jadi emang bener-bener ini yang ditemuin di kompleks Candi Prambanan waktu itu. Tapi di situ ada tulisan, boleh kita cek dulu. Iya, boleh. Siapa itu? Permisi ya. Permisi. Ini ada patung Locana. Oke. Terus ada patung Buddha. Ada juga yang tulisannya Nggak sudah kebaca mulai sih. gak kebaca. Tapi mungkin untuk kamu yang orang arkeologi ya, sepertinya pas banget nih kalau misalkan main-main ke sini gitu kan. Dan boleh banget ngasih tahu kita juga, mungkin ngajak bareng. Oh iya bener. Aduh. Tapi bentar deh, kayak rada-rada serem gitu nggak sih gitu. Karena mungkin Suasananya. ini aja kita nggak yang malam-malam banget kesini ya. Iya bener banget. Aduh, bikin merinding jadi inget cerita sama Kak Ella di podcastnya beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya belum ngecek boleh didengerin di episode sebelumnya ya. Iya. Dan Ada patung Ganesha. oh iya, Vanessa gajah ya. Deh. Ini sebenarnya aku tuh pengennya hari ini kita ngobrol sama ya orang yang mengurusi museum ini gitu ya. Cuman kebetulan emang lagi nggak pas waktunya. Jadi mungkin besok-besok kita bakalan sowan juga gitu ya kan. Cuman kali ini kita berdua dan bakalan nge-share apa sih yang di sekarang ini kita lihat gitu. Tapi anyway, tentunya kalau misalkan kamu masuk ke museum sini ini juga enak banget loh buat foto-foto. Menurut aku sih Banyak tempat zona yang menarik banget. Jadi kalau misalkan ke Candi Prambanan rugi banget sih kalau nggak ke Museum Prambanan. tuh. Kita di sini Masuk ke area indoornya ini aku nggak tahu sih sebenarnya apa. Cuman kayak ada apa sih? ada Etalase miniaturnya. Miniatur. Miniatur dari Candi Prambanan. Dan tenang saja, di sini juga difabel area friendly, jadi bisa untuk kamu yang pakai kursi roda atau mungkin bawa stroller ya. Ini rada-rada berisik ya karena ada pendingin gitu. Langsung disambut sama Arca Bodhisatwa Dewi. Boleh diceritain nggak ini apa nih? Di sini tidak ada, tapi tentunya kalau misalnya kamu kesini bisa di scan barcode QR codes-nya. Dan tentunya ini ada cerita di baliknya. Kalau misalkan aplikasi di HP kamu ada QR codes. Gitu. Jadi Menarik. Ini ya udah makin Canggih. Ternyata di sebelah yang kanan juga ada Arca Pendeta Buddha. Dan ada juga Arca Buddha Ratna Sambawa. Oke. Ini dengan wujud khas candi Hindu ya. Yes, Candi Hindu. Dan langsung juga ada diorama. Bener banget. Ada diorama dari kompleks Candi Prambanan ya sih. Ternyata kayaknya Candi Prambanan bisa nih. Prambanan Temple Comfort sih tulisannya.
Sebenarnya Ini banget. Oh iya, tuh kompleksnya tuh. Oke. Tapi kok kayaknya beda ya, seperti yang kita berharap. Ini Nggak ada keterangannya ya? apakah ada rekonstruksi gitu? Apa ini bentuk yang unik banget gitu? Iya, mungkin ya. Karena kan seperti yang kita tahu sekarang masih pemugaran dan pemugaran. Oke. Dan ini ada di pojokan ada Arca Siwa Mahaguru. Ya. Oh, ini ada ceritanya nih. Ya, Arca Siwa Mahaguru ini adalah tokoh pria berdiri abangga di atas Padmasana yang pada bagian atas terdapat motif bentuk permata segi 6 berkepala satu dengan mahkota berbentuk Kirita Makuta yang pada bagian depan terdapat bentuk Arda Chandra Kapala. Di belakang kepala tokoh terdapat Siras Cakra yang terpisah dari sandaran arca atau stela. Bertangan 4 namun 3 diantaranya hilang mulai bagian siku hingga telapak tangan. Hanya tersisa tangan kiri belakang memegang camara, mengenakan gelang berbentuk untayan mutiara dan untayan ceplok bunga. Upawita yang dipakai berbentuk ular dengan upawita pita di bawahnya. Oke. Nah, Jadi terus tangannya nggak ada ya, nggak sesuai dengan ceritanya. Tapi memang karena mungkin usia dan ya sebagai kita tahu ya, contohnya memang benda purbakala yang sudah sangat tua sekali, yang bahkan jangan sentuh kalau bisa gitu kan. iya, karena bakalan apa ya, mempengaruhi banget tuh. Dan ini si Arca Siwa Mahaguru ini lumayan besar ya, Ya, tingginya, dibandingkan dari yang udah kita mention sebelumnya tadi. ini tingginya lebih dari kami. Jadi mungkin 160, 70 tinggi Yes. patungnya. Karena kayaknya kami 1,5. Oke. Jadi ini kalau misalnya ada yang bilang, aduh apaan sih candi batu-batu doang gitu. Eits, ini ternyata apa ya? Kalau misalnya nih orang zaman sekarang disuruh bikin yang kayak gitu, aku yakin sih nggak bakal bisa semegah yang sudah kita nikmati di Candi Prambanan gitu, ya nggak sih? Betul banget. Dengan berbagai wujud yang kalau menurut aku ini tuh imajiner banget gitu loh. Aku nggak tahu sih apakah dulu di zaman itu wujud-wujud manusianya tuh seperti itu dan juga hewannya seperti itu. Cuman untuk yang sekarang aku lihat dengan lihat patung-patung itu tuh kayak wow, gila ya, zaman dulu tuh udah sangat bisa gitu. Padahal ya alatnya nggak tahu juga sih, bisa jadi dulu lebih canggih daripada sekarang, tapi anggaplah kalau yang seperti yang kita tahu zaman dulu berarti kan teknologinya masih tidak sebaik sekarang gitu. Karena kan yang kita tahu candi itu tuh kayak rumit banget gitu loh. Oh, apakah itu Candi Lumbung, Candi Bugrah, dan Candi Gana yang ada di diorama? Mirip sih. Iya, piap. Ya, soalnya nggak ada keterangannya guys. Jadi tidak bisa. Ini ruangan pertama ini seberapa ya? 10 meter lebih ya? 20 kan ya? 20 kali 15 5 mungkin? Ya mungkin ya. Sebentar, 1, 2, 3, 4 10 kali 30? 30 ya? Sepertinya sih ya. Pokoknya itu lumayan luas dan banyak apa namanya? Patung-patung. Patung dengan deskripsinya. Kalau Yes. misalnya kamu nggak tahu, kamu bisa tadi cari di QR code-nya. Wow, dan di sini juga ada ilustrasi, gambar ilustrasi dari penggunaan benda yang ada. Jadi di sini ada kayak semacam apa nyebutnya, teko air itu Cawan. cawan. Iya Oh, sih. jadi kayak dalam pendirian sebuah bangunan suci candi ini melalui rangkaian proses ritual dan penuh perhitungan. Jadi diawali dengan pemilihan lahan di titik calon bangunan candi. Lahan yang dipilih ini diuji keresapannya akan air dan bau tanahnya. Kalau airnya dituang ke tanah pakai Si cawan ini cepat meresap atau enggak? Kalau misalkan iya, berarti tanah itu baik. Oh, wow, ternyata sampai sedetail itu loh. Pantesan ya bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Bener. Nah ini move ke sebelahnya ada tungku. Kalau biasa kita buat kayak nyate-nyate gitu ya, arah gitu. Mungkin kalau sekarang biasanya untuk kayak tempat semacam pembakaran aroma terapi juga Oh, ya, iya, biasanya tuh aromaterapi. apa dupa kayak gitu biasanya, atau enggak bahkan kadang kayak yang dipakai bentuk apa ya, untuk mengeluarkan asap gitu loh. Jadi kayak dihitung, oh wow keren banget sih.
diuji kesuburan tanah, ditanam benih tanaman, terus ada ritual digelar, kasih titik pendirian. Ini apa ya kalau misalnya nyebutnya kan kayak zaman sekarang ahli geologi, ahli astronomi juga gitu ya kan. Iya. Ternyata zaman dulu tuh udah ada loh. Bahkan mungkin mereka ngelihatnya, mungkin mereka nggak sekolah kayak apa yang kita alami sekarang. Cuman dulu mereka belajar dari alam ya nggak sih untuk menentukan hal kayak gitu tuh. Dan itu luar biasa sih kalau menurut aku. Kayak seperti yang pernah kita ngobrol sama Mbak Ella kemarin juga, bahwa orang zaman dulu tuh kalau mungkin bisa dibilang lebih maju daripada kita sekarang. Iya nggak sih? Benar. Jadi kayak mungkin zaman sekarang kita ya teknologi udah canggih gitu, kita pakai gadget yang paling baru, cuman kita tuh kalau misalnya dibandingin sama orang dulu kayak Jadi lebih manja ya. bener. Wow, luar biasa sih. Ada Jadi semuanya ada. Ada tali tambang yang tebal banget yang ternyata itu adalah untuk pengukuran candi. Oh, ada nih. Pengukuran untuk bangunan candi diambil dari matra tubuh pemimpin alias arsitek. Sedek. Gitu. Cara pengukurannya. Gitu. Lanjut. Oh, ini kayak semacam palu mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Ini bentuknya zaman dulu gini. Oh, ini yang untuk mahat-mahat Pemahat. reliefnya nih. Oh, ternyata kayak gini. Oh, Tapi sebenarnya itu nggak tumpul-tumpul banget loh. kan palu. Oh iya. Oke, Yang itu ininya. ada ininya ya. Kalau pemukulnya. untuk pemukulnya beda. Wow, luar biasa loh. Bukan sebalik, kalau bisa buat kosong, tapi masih ada. Jadi menarik sih. Jadi mungkin kalau misalkan lagi begitu ya, ini mungkin sekolah-sekolah waktu itu juga. Nah, kalau misalnya di ruang ini kan seperti kamu bilang tadi ada poster Candi Lumbung, Candi Buddha, Candi Jana atau Candi Sewu gitu ya, dan Candi Sewu gitu. Karena memang di kompleks Candi Prambanan ada candi-candi ini yang mungkin kalau misalnya kita tahu dulu sebelum di sini ya, aku tahunya juga cuma kompleks Prambanan tuh ya udah Candi Prambanan tok gitu. Ternyata saya belakang ada Candi Sewu. Dan itu bisa dinikmati gratis, maksudnya tetap nggak ada. Jadi kayak sekarang berapa sih tiketnya? 50.000. Menurut aku worth it banget sih untuk dapetin 4-5 candi ini, dan juga ada museum segala macamnya gitu. Oh, aku tahu. Kayaknya yang di awal tadi itu kompleks yang sebelah selatan itu Candi Prambanan, yang sebelah sini tuh Candi Sewu nggak sih? Terus kompleks Candi Bubrah dan Candi Lumbung. Ini kita muter-muter ya. Yes. Tapi tentunya bikin penasaran juga gitu. Soalnya itu mungkin tulisannya dulu ada, tapi mungkin kecabut atau gimana. Oke, kita keluar dari ruangan pertama. Ini ada apa nih? Lorong untuk kita semacam kayak mau ke ruangan berikutnya, tapi ada ini dulu nih. Ada tempat duduk, boleh Ada nyantai tempat dulu. duduk, boleh nyantai. Terus ada diorama Candi Prambanannya lagi gitu kan. Dan ini kayaknya juga bisa untuk tempat foto ya. Oh, bisa banget. Kayak semacam apa sih ini yang tempel-tempelan tuh? Puzzle ya, puzzle. Yang mana? Oh, ada tulisan-tulisan nama. Oh, boleh. Ini bisa dibuka nggak sih? Kok jadi penasaran? Itu kan memang boleh. Apa mungkin Dulu dibuka dan siapapun yang boleh nulis di sini. Tapi ini udah penuh ini, Udah penuh lagi deh. Iya, satu ini. Ini kayaknya untuk acara UNESCO World Heritage, yang mana mungkin setiap pengunjung yang kesini dikasih satu puzzle untuk tempel di sini nih. Iya. Soalnya ada namanya tuh satu orang satu puzzle. Kalau bisa dilihat. Nih, ada yang namanya siapa nih? Kita baca-baca satu. Banyak banget. Gias Akbar. Wah, datang ke sini tanggal 28 April, tahunnya nggak kebaca dari Lampung. Apakah kamu juga dengerin? Wow. Dan kayaknya juga ada yang kayak couple, semoga mereka sudah menikah sekarang ya. Lanjut sampai sekarang untuk yang couple Ini bukan tulisannya. ini ya, bukan apa kalau coret-coret di tempat umum tuh. Oh, ini kok jadi lupa sih namanya? Apa sih? Intinya ini nggak nyampah karena Nggak emang nyampah. sengaja dibikin kayak gini gitu ya kan. Dan ini mungkin jadi kenang-kenangan kalau misalnya kemarin kamu sempat nulis di sini dan besok mau kesini lagi barengan sama keluarga sama anak gitu kan. Wah, ini dulu
ayah nulis di sini loh gitu. Wah itu menarik banget sih. Ada yang ulang tahun juga, happy birthday Alfi, 19 tahun, tahun 2016. Berarti sekarang udah berapa? 2016 ditambah 4, 9, udah 23 tahun. Wow. Nah, semoga panjang umur untuk kamu. Ini menarik sih. Ya, kayaknya ini untuk program acara yang World Heritage tahun 2016. Wah, kapan ya saya bisa menuliskan nama saya di sini gitu? Sayang kan? banget ya, kita di sini setelah itu gitu. Bener. Jadi nggak tahu kalau ada project ini gitu. Wah. Oke, kita move ke ruangan berikutnya. Nah, Di sini ini ada ruangannya lebih gelap sih daripada yang tadi gitu ya. Dan patung-patungnya juga lebih gedean dikit. Tuh, Anda lihat kan? Wow. Ada yang kelap-kelip gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Nunut. kita Belajar ya? belajar di sini langsung hampir sama di ruangan yang sebelumnya. Cuman di sini Adem. lebih ya mungkin faktor dari AC-nya. Iya bener. Ada ini Arca arca-arca Dewa yang Siwa. ditaruh di semacam kayak meja gitu ya. Kalau tadi kan di bawah-bawah tuh. Apa sih kayak buffet yang nempel di tembok Iya di sebenarnya. atas. Nah, jadi mungkin patungnya sekitar 50 cm ya tingginya. Ada yang lebih sih. Ada yang lebih sih. Ini ada kayak arca Dewa Siwa, terus juga ada arca Ganesha yang sebenarnya tadi mungkin di depan udah kita temuin juga gitu ya. Jadi memang ternyata ini arca-arca ini jumlahnya banyak ya. Banyak. Ada QR code-nya Bener. dan ya di sini ada menyatakan juga tentang relief motif Prambanan. Tapi ya, semakin kita melihat secara dekat, aku jadi rasa kayak oke, ternyata memang ada cerita di baliknya gitu, bukan sekedar relief, bukan sekedar arca gitu ya kan. Dengan posisi yang misalnya duduk terus coba lihat deh, ini kan tangannya kayak apa ya? Ada gerakan tersendiri Ah, ya. gitu. Mungkin ya, ada simbol tersendiri juga sih untuk kenapa tangannya seperti itu. And anyway, tentunya untuk kamu yang penasaran banget kayak gimana sih pemugaran candi awalnya. Nah, di bangunan yang sekarang Merah dan juga datengin ini ada dokumentasi penemuan dan pemugaran Candi Sima Prambanan dari masa ke masa. Mulai dari foto yang tumpukan apa nih? Itu tumpukan candi-candi runtuh ya? Yes, Atau bener banget. tanaman? Itu kecampur. Jadi wow. kondisi Candi Prambanan di tahun 1880. Ya. Oke. The condition Itu of bener-bener Prambanan. kayak reruntuhan gitu. Ya, runtuhan dan ada pohon yang ya karena kan gini. Bayangin ketika tumpukan batu terus kayak terkena ada lumutnya, ada pohon, rumput dan lain-lain kan lama-lama jadi tanah. Jadi tanah terus kena lainnya jadi tumbuh pohon gitu kan. Ya, mungkin kayak yang di apa nih? Kayak yang di daerah. Ya, lihat deh di sekitar rumah kamu aja deh kalau ada tumpukan batu juga bisa menghilang gitu kan. Jadi gini, maksudnya Candi Prambanan yang sekarang kita tahu itu bukan seperti itu awalnya. Yes. Awalnya adalah reruntuhan gitu. Karena yang mungkin zaman dulu ada musik apa kayak tumpah atau apa gitu kan. Gunung Merapi juga gitu kan. Kena abu vulkanik kan tempatnya jadi subur banget ya, bener yang nutupin gitu. Dan akhirnya di tahun 1925 ini mulai gitu. Wah, mulai Lama banget ya. dari tahun 1880 padahal. Terus di tahun 40-an juga masih lanjut. Wah, berarti 15 tahun lebih terus sampai ke Purnakumbri Candi Siwa. Ya udah rada bagus ya, ibaratnya udah hampir mirip dengan yang sekarang gitu. Di tahun 1953 dan peresmian Candi Siwa itu ada di 20 Desember tahun 1953 oleh Bung Karno ya. Iya. Peresmian langsung Wah, ini mungkin aku mau baca deh. Ini masih apa? Ejaan lama ya. Coba ya, coba. Jikalau bangsa kita dapat mewarisi api yang gemilang itu, akan dapat kita menjadi bangsa yang besar kembali. Ini adalah satu monumen nasional tinggalan dari leluhur kita yang berisikan kemegahan dari zaman yang lampau. Aku jadi gandrung-gandrung kepada zaman gemilang yang telah lampau. Bagiku, itu merupakan sumber nasionalisme yang berkobar-kobar di dalam dadaku untuk berjuang mati-matian. Ialah pembangkit jiwaku yang terus bergelora. Wah, lancar. Aku ngebayangin sih Bung Karno pas pidato ini dengan suara yang lantang banget gitu kan. Suara khasnya dari Bung Karno ya tentunya. Betul.
Wah, aku rada merinding sih. Oh, ternyata nggak cuma satu blok aja untuk dokumentasinya, tapi juga ada dua. Yang di sini lebih detail lagi sih. Kayak kalau tadi kan kayak dari jarak jauh ya. Ini Candi Sewu ya? Oh iya, ini Candi Sewu ternyata. Kalau yang sebelah tadi Candi Sama ya? Prambanan. Enggak, Kondisinya posisinya sama. gitu. Dan wow, iya sih sama. Pernah nggak sih ngebayangin gimana ya caranya sampai akhirnya itu terbentuk Candi Prambanan atau Candi Sewu yang sekarang gitu dengan bentuknya yang dulu kan reruntuhan banget. Nggak kebayang ya. Iya. Kalau Mbak Ella kan kemarin bilang ada semacam kayak kitab itunya kan. Cuman ya tetap aja sih bayangin itu tuh kayak. Dan gila sih, satu batu candi aja tuh berat banget loh. Gimana kayak menata ulang dari awal, berat banget, dan sebenarnya memang butuh banyak orang ya untuk pembugaran ini. Gitu. Ini ada beberapa yang aku notice sih kayak patungnya nggak ada kepalanya di sini, tapi hanya Ya mungkin termasuk bagian arca-arca yang hilang kepalanya ya. iya benar. Ini kalau misalnya nih ada yang kayak warga nemuin gitu kan, Silahkan dilaporin. dilaporin, jangan disimpan terus buang ya kan. Soalnya itu adalah milik negara. Betul. Terus ada ini apa sih, Beb? Kayak Gucci. jadi kalau misalnya dalam Korea ya, zaman kerajaan Joseon. Ternyata kita punya juga ya. Maksudnya kalau dilihat tuh beda loh tipenya dari ya kalau itu kan batu arca. Kalau ini kan keramik ya. Wow. Dan ini sudah retak-retak. Mungkin sebenarnya udah pecah juga, cuman dikurangin gitu ya. Untuk menunjukkan ke kamu kayak gimana gitu. Ini bisa buat I apa ya don't know. kira-kira ya? Di sini ada tulisan 1585. Apakah ini dari tahun 1585? Ada angkanya atau ini nomor? Kayaknya Beda nomor deh. 1585. Gitu. Oh, di sebelah sana juga. Identifikator gitu. Wah, ini apakah harusnya TV-nya nyala? Untuk menunjukkan pemugaran. Wow, kalau ini lebih kayak ke logam atau apa ya? Sama ini dari tanah liat juga yang dibakar. Oke. Gucci Tapi juga. kesannya tuh kayak Beda ya. Kayak Dan ada ini ada bukan relief ya, pahatan-pahatan gitu. kayak naga. Apakah ini dari negeri timur? Nggak ada keterangan ya? Pernah ada mitos-mitos yang ada naganya Naga. itu. Nah, Ya itu kita nggak tahu sih. Soalnya ini nggak Nggak ada tulisannya, jadi nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman ini tuh dari mana dan bentuknya sebenarnya apa. Jadi ruangan kita masih ada di ruangan kedua, cuman kayak ada statnya gitu kan. Jadi di sini lebih apa ya? Lebih ke alat-alat peralatan gitu. Kalau tadi tuh patung arca ini, itu biasanya tuh kayak peralatan yang Benda-benda. biasa digunakan Dan pada masa itu. ada prasasti juga untuk di sini. Wah, ada silika gelnya. Ini apa aja nih? Oh, ada. Jadi kalau di sini ada kayak semacam box kaca kayak. Kalau misalkan bisa dibayangin ya, bayangin akuarium gitu ya, teman-teman. Isinya ini ada 2 tingkat. Tingkat yang bagian atas ini ada arca Ganesha perunggu. Dari perunggu loh ya. Benar-benar. Waduh, mahal banget ini. Prasasti perunggu, ya prasastinya kepala Buddha dari perunggu dan ada arca Buddha perunggu. Terus yang di bagian bawahnya ini ada wadah peripih dari perunggu dengan tutup, mangkok-mangkok perunggu dan ada wadah peripih dari perunggu yang tanpa tutup. Ini kalau dibayangin tuh perunggu yang udah lawas banget, jadi emang warnanya gelap gitu ya. Yes, dan Jadi mungkin mereka dulu minum pakai ini kali ya, minum atau mungkin menyimpan perhiasan gitu kan. Wow. Ternyata Wah, dijelasin juga loh teknologi dalam pendirian bangunannya. Bangunan candi. Ada teknologinya. Iya, wow, biasa. Nah ini nih, kita tentang tata bangunan atau tata ruang si candi itu namanya Vatu Sastra. Jadi di Vatu Sastra ini nih teman-teman, konsep pendirian bangunan kuil mengandung konsep kosmos yang menggambarkan dunia bawah, dunia tengah atau tempat tinggal manusia, dan dunia atas. Jadi simbolisasi dan visualisasi
penuh atas. gitu ya. Maupun tipe bangunan berundak teras atau gaya Majapahit gitu. Wow. Meskipun banyak mirip ya dengan kuil-kuil India, namun ternyata nih nggak ada satu candi pun yang sama dengan kuil di India. Aku belum pernah memperhatikan secara detail juga sih. Karena memang kepandaian para seniman atau disebut itu siltin ya kalau dalam Jawa kuno dalam meramu berbagai unsur kesenian India menjadi kreasi yang baru. Jadi kayak dulu ke India terus akhirnya atau enggak ada guru-guru yang seperti yang Mbak Ella sampaikan kan, kayak guru-guru dari India terus datang ke sini untuk menceritakan di sana kayak gimana sih. Kayak inget nggak yang Kak Ella tuh ngomong tentang patung singa. Yang mana di Indonesia nggak ada singa, jadi penggambarannya kayak gimana sih? Oh, singa tuh yang seperti ini bentuknya, berkaki 4 ya gitu. Nah, maka dari itu berbeda halnya bangunan yang ada di India dengan yang ada di Jawa. Tetap ada khasnya masing-masing. Iya. Ini lebih ke prasasti. Ada namanya prasasti Drawi Panggung ya. Panggung nggak JR. Aduh, tulisannya fontnya kurang familiar dengan ada kamu. pahatan-pahatan Jawa kuno nggak sih? Yes. Dan jujur saya tidak bisa membaca. Iya benar, karena sudah kayak ada yang mengelupas juga. Dan aksara Jawa yang modern aja tidak hafal. Ya. Orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa. Kalau ada contekannya mas. Oh, kalau yang di sini ada prasasti Dewansari, ini masih lebih terbaca ya jika dibandingkan dengan yang tadi kalau menurut saya. Terbaca. Oh, ternyata bisa juga. ini duplikat. Okay. Mungkin pantesan diperbaharui mungkin ya, makanya bisa terbaca. Mungkin yang asli ada di Museum Indonesia, gitu ya. Museum Pusat maksudnya. Dan satu lagi prasasti Tugu. Bentuknya memang seperti tabung berdiri gitu, dan tetap ada pahatan-pahatan yang sudah luntur ya. Dan tentunya jangan sedih juga karena ada QR codes di masing-masing dari prasasti ini. Jadi kamu bisa banget untuk tahu lebih detail di barcode-nya langsung di scan aja. Tenang, Museum Prambanan sudah modern. Oke, sudah, kita bakal move ke ruangan berikutnya. Kita lewat AC dulu. Kita anginnya. Nikmati udara sejuk dulu. Wow. Ini, kalau misalnya di awal tadi kan kita disambut sama arca-arca yang dia tuh disusun di pekarangan gitu ya ibaratnya. Nah ini juga sama dan jumlahnya lebih banyak dari yang pertama tadi. Dan ada diorama Candi Borobudur dari kayu. Ya. Yang di sana tadi dari apa ya nggak perhatiin kayu juga deh. Tapi warnanya beda ya. Wah, nah di sini kamu bisa ngelihat kayak gimana sih penampakan dari Candi Borobudur dalam versi diorama. Wah, keren banget. Kebayang nggak sih bikin ini loh, yang kecil-kecilnya ya? Kecil banget. Oh my god. Dan ini kayaknya nggak ada yang ditempel loh. Maksudnya kayak, ya pahatan-pahatan itu tuh berlanjut gitu dari satu ke yang lainnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada yang patah gitu satu? Oh my god. Saya bikin satu aja kayaknya lama banget. Keren sih seniman yang bikin. Saya kasih jempol 4. Bisa duduk-duduk di sini dulu kalau misalnya lelah capek gitu ya. Apalagi kalau keliling Candi Prambanan seluas ini ya. Ini tentunya bikin capek dan butuh banyak istirahat. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa, aduh di luar sana nggak ada tempat duduknya sih, jangan sedih. Tinggal masuk aja ke museumnya. Di sini ada banyak tempat duduk yang bisa kamu rasakan. Yes. Kau bisa duduk dengan santai. Dan kita memasuki ruangan ketiga. Ini ruangan terang sih karena memang lampunya banyak. Ya, lampunya banyak dan langsung depan juga pintu yang lebar. Di sini apa ini? Tentang cagar budaya temanya. Masih tetap sih arca-arcanya ada gitu ya. Kalau di sini nih ada Candi Sewu, harmoni dalam perbedaan. Nah ini juga sih yang sering banget aku sampein. Kayak keren banget nggak sih Candi Prambanan yang mana itu Hindu? Gak jauh dari situ ada Candi Sewu yang mana itu adalah Candi Buddha. Iya bener. Maksudnya kayak luar biasa ya. Terus gimana dong kerajaan zaman dulu itu? Maksudnya gini, ketika orang kan mempertahankan satu wilayah atau satu kepunyaan, itu kan
berdasarkan kayak agama juga, ya nggak sih? Dan nih ada yang lucu, bukan lucu ya, ini lebih tepatnya keren banget sih. Jadi masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha sebenarnya telah mengubah sistem religi di wilayah ya. Dan agama ini juga digunakan sebagai pegangan moral dan etika bernegara, ya termasuk agama kita sendiri ya masing-masing. Dan agama Hindu dan Buddha ini di masa klasik berjalan beriringan dan harmonis, yang ditunjukkan dengan keletakan yang berdekatan. Nggak nyampe 1 kilo ada candi tersebut. Dan yang lebih ini romantis banget sih. Jadi ada Candi Pelaosan yang dibangun oleh raja beragama Hindu yang dipersembahkan untuk permaisurinya yang beragama Buddha. Wow. Romantis gak sih? Oke. Romantisnya udah kelas tinggi ini. Jadi perbedaan itu sebenarnya kalau kita mengalami sekarang ini ya sama aja ya. Maksudnya bukan menjadi sesuatu yang patut untuk dipermasalahkan gitu. Dipertentangkan sampai gontok-gontokan terus tidak saling terbuka. Nah, itu. Betul. Kita lanjut. Ini nih aku suka nih sama benda-benda ini. Keramik, piring, mangkok. Wow, keren banget. Mungkin dicari banget sih untuk zaman sekarang ya. Aduh, kalau misalkan teman-teman tahu nih, sering banget ya kalau foto makanan Instagramable itu pakai motif bentuk-bentuk yang kayak gini. Bener. Wow. Ini ada yang keramik, ada yang apa sih itu paling tengah tuh? Itu udah Tanah liat ya. tanah liat yang nggak dikeramikin. Apa sih kadang tuh kalau dibakar doang itu jadinya kayak gitu, yang di tengah itu jadi kayak tanah gitu. Tapi kalau misalkan dilakuin satu step lagi jadi yang kayak Si keramiknya ini. Oke. Wow. Jadi ini ada relief Candi Borobudur. Nah ini sama seperti yang tadi, ada Gucci yang sudah aku takut deh, ya ampun ini jangan sampai jatuh gitu ya kan. Jangan sampai jatuh. Bener. Aduh, soalnya kalau jatuh langsung hancur itu. Ada bener-bener harus hati-hati Tapi ya. nggak dikasih kaca ya? Atau memang sengaja di kayak gini? Atau mungkin belum. Karena sepertinya ini lokasinya hampir sama seperti yang lainnya yang dikasih kaca. Mungkin yang sini atau kacanya sedang diperbaikin juga bisa jadi sih. Oke. Nah ini di tengah-tengah tadi ada diorama kawasan Candi Prambanan dari atas. Wow, ini lebih luas lagi nih. Lebih luas, banyak pohon-pohonnya. Iya ya. Wow. Dan ada kelihatan juga tuh teater. Ramayana Teater. Oke. Oh ini tanah. Awas Bu. Oh iya, hati-hati. Bahaya. Keren banget. Ada penjelasannya juga di sana. Tempat kantor kita di mana sih? Belum ada kebetulan ya. Kebetulan belum tahu. Saya bentar, di mana sih harusnya ya? Di sini. Di sekitar 14 nomor ya? 14. Oh iya bener. Situ informasi. Ini apa ini? Toilet ya? Yang mana? Kecil, Ini baratnya 14 nih. Tanamnya 14. mungkin. Nggak tahu, tapi ini wow luas banget ya. Wah, harusnya kayak kalau misalkan lagi di Candi Prambanan tuh sekalian olahraga ya, jalan kaki keliling gitu dari pintu masuk terus ke Candi Sewunya muter. Iya, Wow. pagi-pagi atau sore-sore gitu ya kan, enak banget. Dan itu yang ini perhatian mataku adalah itu tuh yang di sana tuh Bu, emas-emas gitu kan warnanya. Coba kita ini baca. kayaknya untuk apa sih? Ini loh buat tubuh itu loh. Oh, perhiasan. Ini ada penjelasannya. Oh, ada penjelasannya. Cek kita bacakan. Ini adalah koleksinya replika. Berarti bukan yang asli ya. Ini replika temuan emas Wonoboyo. Ini kayak yang di feature dari area kompleks radio kompleks ya. Jadi temuan emas ini ditemukan secara nggak sengaja di tanggal 17 Oktober tahun 90. Bulan ini, Oktober. Oh iya. 30 tahun yang lalu. Oleh penggali pasir di sawah milik Ibu Cipto Suwarno yang berlokasi di Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jadi ketika ditemukan, temuan-temuan ini tersimpan di dalam guci keramik asal Cina yang berasal dari dinasti Tang di abad 9. Selain bokor emas, ditemukan juga benda lainnya, yaitu ada tutup wadah emas, gayung emas, nampan emas, gelang emas, dan lainnya dengan total jumlah emasnya tuh ada berapa coba? 16 kilogram.
Wow. Dan di tanggal 30 April tahun 1991, seluruh temuan asal situs Wonoboyo termasuk Bokor Emas berelief Ramayana diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian disimpan di Museum Nasional Jakarta. Jadi ini salah satu warga yang Beruntung ya. beruntung dan peduli juga terhadap sejarah, karena dia sadar Dilaporin. tuh laporin. Soalnya kalau enggak pasti dijual deh. Iya bener. Gila 16 kilo. Kayak wow, bener-bener harta karun sih. Ini nih, kenapa ada mustaka masjid di sini? Bayat Klaten. Nggak ada keterangannya juga, tapi bikin aku penasaran. Ya kan? Gerabah. Ini apa ya, nyamuk ya? Bukan. Serangga. Serangga kenapa ada di dalam sini ya? Iya ya. Oh. Wow. Jadi tuh tadi di sini banyak bercerita terkait dengan ada Candi Borobudur juga, lebih ke Candi Sewu sih sebenarnya ya. Kalau untuk area ketiga kita keluar menikmati udara sejuk lagi gitu ya. Di sebelah kiri ada kantornya kali ya? Itu sepertinya kantor yang jaga. Gila ya, candi. Toilet apa museum? atau apapun itu. Kemudian di paling ujung itu ada yang namanya Apa? Ruang audio ya? audio visual atau mungkin bioskop kali ya, bioskopnya Iya, museum gitu. inget. Aku lupa, tapi seingat saya 8 tahun yang lalu tuh saya kesini dan bisa nonton ini kayak film pemugaran kalau nggak salah atau apa, aku sedikit lupa. Pokoknya film di museum. Mungkin sekarang sedang tidak ya karena lagi COVID juga. Iya. Ini ada tulisannya The Philosophy of the Prambanan Temple. Jadi mungkin itu tadi salah satunya ada pemugaran ya. Aduh sayang banget, pengen banget sih sebenarnya. Yes. Dan dulu tuh aku ingat banget rame ya karena mungkin lagi COVID juga ya, jadi suasananya sedikit tidak seramai biasanya. Aduh, kebayang nggak sih tadi di dalam itu seger AC, terus di sini kayak seger Udara langsung. Iya, karena pohonnya banyak banget dan sejuk banget gitu. Mungkin kalau misalkan biasa dengan kepenatan dengan yang penuh gitu ya, bangunan kanan kiri ini kayaknya pas banget memang. Candi Prambanan, kompleks Candi Prambanan ini sebagai tujuan untuk wisata, karena selain dapat ilmu, dapat udara yang seger juga nggak sih? Bener-bener. Dan tadi kan kita langsung masuk itu ngomongin soal ada arca-arca di sebelah kiri. Tadi kita disambut sama joglo ya. Joglo itu sebenarnya ada dua, jadi di bagian depan sama belakang. Di bagian depan ini tuh dia ada panggungnya lagi gitu, tapi nggak terlalu tinggi dan ada gamelan gitu. Ini biasanya kalau menyambut wisatawan gitu ya, atau tamu atau acara apa gitu kan. Dan untuk sebelah belakangnya itu mungkin lebih ke acara-acara kalau pertemuan pertemuan atau banyak orang gitu. Yang jelas gamelannya jangan dimainin ya. Kalau lihat jangan. Nggak boleh. Atau mungkin kalau misalnya izin boleh kali ya. Ya itu harus ada izin tertulis dan ya intinya jangan kamu pukul-pukul sendiri. Bener, apalagi ngebawa pulang benda-benda yang seharusnya nggak kamu bawa pulang gitu. Jangan sampai, dan juga jangan merusak karena sebenarnya kita tahu itu dari lama banget ya. Benda yang lama yang tentunya disentuh pun nggak boleh, apalagi dipukul, dipindah, diangkat, dicoret. Nah, vandalisme. Iya bener. Kamu tahu nggak cerita yang dulu ada wisatawan yang datang ke sini, anak-anak sekolah gitu. Terus yang kesurupan itu. Iya, kesurupan gitu. Ya ini kita out of apa gitu ya. Tapi katanya sih dulu kan isunya dia ngebawa pulang benda-benda di sini, selendang gitu. Tapi ternyata dia itu berisik di dalam situ. Jadi yang nungguin di situ tuh kayak terganggu. Makanya dia ngikut lah gitu. Nah ini salah satu juga mungkin tata krama ya, unggah-ungguh tata krama ketika kita ya tau lah namanya museum tuh pasti ada ya kayak kita ke rumah orang aja gitu kan. Iya. Ada permisi dulu, ada ya assalamualaikum, mau numpang melihat-lihat atau mau belajar gitu. Jadi ya saling menghargai aja sih. Iya, percaya nggak percaya aja gitu. Bener banget, aku sih juga sama. Dan itu tadi perjalanan kita di Museum Candi Prambanan. Kayaknya menarik juga karena masih ada satu museum juga ya. Ya di kompleks ini. Prambanan ya. Tapi besok atau mungkin ya next episode lah ya. Kita bakal main-main di sini lagi. Dan
Capek nggak sih? Lumayan ya, lumayan menguras tenaga. Jadi mungkin bisa bawa minum atau ya di sini di sebelah tuh ada kafe jamu ternyata. Iya bener banget, bisa menikmati jamu tradisional yang langsung disajikan. Waduh, bayang nggak sih minum jamunya sambil ngeliat Candi Prambanan? Wow, itu keren banget sih. View-nya Kayak, keren. apa ya? Kita kembali ke alam gitu loh, ya nggak sih? Bener. Karena kan ya kalau misalnya kita dari kota nih, biasanya minum apa sih? Di kopi ya kan, Minum di kafe, soda. soda gitu. Kesini minum jamu dan kayaknya ada snack-snack tradisional juga di situ gitu. Menarik. Jadi kalau ke Candi Prambanan jangan cuma ke candinya aja, tapi juga ke lingkungannya yang lain yang luas banget ini dan mampir ke Museum Candi Prambanan. Ini aku pengen banget sih, maksudnya kayak lebih dalam. Tadi kan kita ngobrol tuh kayak cuman apa yang kita lihat aja gitu, nggak tahu cerita di baliknya. Jadi ya mungkin suatu saat kita bisa ketemu orang yang bisa menjelaskan kepada kita secara detail gitu ya. Jadi biar pengetahuan kita juga makin nambah gitu. Nggak sabar ya nungguin kamu yang mau datang ke Candi Prambanan mampir ke Museum Candi Prambanan. Selamat Hari Museum. Oh iya lupa. Udah? Dah 40 menit.